ويسارا وليسارا فهو ميسر وذاك ميسر يسر لا تيسر ميسر ميسر آون يؤاون مؤاونة وإيوانا وإيوانا فهو مؤاون وذاك مؤاون آون لا تؤاون مؤاون مؤاون بين يباين مباينة وبيانا وبيانا فهو مباين وذاك مباين باين لا تباين مباين مباين عطا يؤدي معطة وإطاعا وإيطاعا فهو مؤدي وذاك مؤد عادي لا تعادي معاطا معاطا يلاقي ملاقة ولقاء ولقاء فهو ملاق وذاك ملاقا لاقي لا تلاقي ملاقا ملاقا ولا يوالي موالة وولاء وولاء فهو موال وذاك موالا والي لا توالي موالا موالا داوى يداوي مداوة ودواء ودواء فهو مداو وذاك مداوى داوي لا تداوي مداوى مداوى آخذ يؤاخذ مؤاخذة وإخاذة وإيخاذا فهو مؤاخذ وذاك مؤاخذ آخذ لا تؤاخذ مؤاخذ مؤاخذون لا أما يلائم ملائمة ولئاما ولئاما فهو ملائم وذاك ملائم لائم لا تلائم ملائم ملائمون ناسأ يناسئ مناسأة ونساء ونساء فهو مناسئ وذاك مناسأ ناسئ لا تناسئ مناسأ مناسؤون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, langsung kita ngaji. Lah udah mau 4:30 ini. Fa in kana mustaqqan min ghairi mastaqqa minhu amiluhu, fa in kana maka jika ada apa masdar ada itu maksudnya masdar apa namanya bukan masdar ya, apa yang kemarin itu kan yang ketiga itu loh, maka mustaqon min masdari amilihi. Berarti kalau diiniin fa in kana maka jika ada apa dzaraf makan, kan dzaraf makan ini. Nah, itu lebih pasnya dzaraf makan. Mustaqon itu mustaq. Jadi gitu aja, fa in kana maka jika ada apa dzaraf makan, mustaqon itu mustaq, maksudnya mustaq keluar atau pecah, sumber, bersumber min ghairi ma dari selain lafaz
istako yang pecah minhu dari ma, apa amiluhu amilnya ma yang pertama berarti dzaraf zaman. Nahu dhahabtu fi marma zaitin, seperti contoh perhatikan, dhahabtu pergi siapa saya, itu amilnya dhahabtu. Oke, ini langsung perhatikan, fi marma zaitin, dalam tempat melemparnya Zaid. Lah marma itu kan bukan keluar dari lafaz zahaba. Oke? Kan beda berarti antara marma sebagai dzaraf makan. Ingat ya. Dengan zahaba, zahaba itu amilnya. Nah, ini tidak sama. Gampangnya gitu. Itu maksudnya fa in kana mustaqon min ghairi mastuqa minhu amiluhu. Udah contohnya tadi waromaitu fi madhhabi amrin, dan waromaitu dan melempar, ini yang ini dibalik, dan melempar siapa saya, maksudnya melempar panah gitu. Fi madhhabi amrin, dalam tempat perginya Amr. Jawabnya fa in kana mustaqon lam yajuz, maka tidak boleh fil qiyasi, di dalam kiasnya. Kias itu normal, kaidah analog, kaidah yang bisa dikembangkan, itu maksudnya kias. Apa yang lam yajuz? Nasbu syai'id, membaca nasab dzaraf gampangannya. Syai' itu isinya dzaraf. Berarti kan menceploskan syai'un kepada sasaran yang pas. Itu kalau kalian enggak teliti banget enggak bakalan paham gitu loh. Nasbu syai'in, membaca nasab dzaraf makan, minhu dari contoh dhahabtu fi marma zaidin, dan contoh romaitu fi madhabi amrin. Ala dzarfiyati, atas sebagai dzaraf. Bal yajibu, bahkan wajib, apa jarruhu, membaca jar dzaraf makan bifi, dengan huruf jar fi. Wasadza, dan nerecel kalau bahasa Jawanya. Wasadza dan langka, maksudnya langka itu melawan kaidah nusal. Pasti dalnya wasadza dan terecel, keluar dari kaidah. Apa qauluhum, ucapannya orang Arab, fi tamtsilil qurbi wal bu'di, di dalam menyontohkan jarak dekat, wal bu'di, dan jarak jauh. Maksudnya kedekatan orang dengan jauhnya. Nah, berkatanya begini, huwa, itu isinya qaulihim, huwa minni maq'adul qabilati, ai minan nufasai. Huwa bermula si fulan, minni dariku, maksudnya dia dengan saya, kedekatannya itu maksudnya huwa minni maq'adal qabilati, itu nah ini dibaca nasab, itu seperti tempat duduknya qabilah, orang yang menghadap, ai minan nufasai, tegasnya dari orang-orang atau perempuan yang nifas. Maksudnya dia dengan saya kedekatannya itu seperti tempat duduknya orang yang nifas. Orang yang nifas dengan tempat duduk, paham nggak? Itu kan nempel. Ngerti maksudnya? Nah itu loh. Mak ada dibaca nasab itu saat, maksudnya saat melanggar kaidah. Wa majjarul kalbi ai minaz zajiri, dan pada tempat melarangnya atau ngusirnya anjing, ai minaz zajiri, tegasnya dari orang yang melarang, mengusir. Wa manzilatal walad, nah itu contoh yang berikutnya, atof kepada masjid, atof kepada maq'atal qabilati. Huwa minni,
manzilatal waladi, seperti tempatnya anak aimin abihi, tegasnya dari bapaknya. Kalau anak ke bapak deket apa jauh? Deket, tuh gitu loh. Wa manatus suraya, dan tempat bergelantungannya bintang suraya itu bintang kejora. Ai al mutanawal, tegasnya yang ditempati. Fahadha, maka bermula ini contoh, wa minni mak'adal qabilati wa masjarul kalbi wa manzilatal waladi wa manatus suraya, itu isinya 4. Yuhfazu, itu dijaga, maksudnya dijaga, wala yuqasu alaih, dan tidak bisa dikembangkan apa alai atas hadza. Nyambung nih. Ntar dulu deh, biar sampai tambihun. Fadzarfu, dan bermunadzarah fiha, di dalam contoh 4 tadi, wa ya dzaraf al khabaru, itu khabar. Faya ta'allaku, kalau enggak fayu ta'allaku, maka dita'aluki apa khabar bil istiqrari, dengan lafaz istiqrar tetap. Wa minni, dan bermula minni, lafaz minni kan contohnya tadi huwa minni. Nah, minninya itu sebagai apa? Muta'alikun, itu berta'aluk bima, dengan lafaz ta'alaqo, yang berta'aluk bi dengan ma, apa al khabaru khabar. Min ghairi ayyakuna, dengan selain bahwa ada apa minni khabaran tsaniyan, itu khabar yang kedua. Wa yajuzu, dan boleh juga apa ayyakuna khabaran tsaniyan. Ayyakuna, bahwasanya ada apa lafaz minni itu khabar tsaniyan yang kedua. Udah titik. Orang mau dicontohin malah digeser. Perhatikan. Kemarin contoh yang di atas ini diingat-ingat dulu. Ini saya ambil contoh. Kan kemarin nih gini. Ini udah belum nih? Ini enggak saya tulis ya. Kemarin ya. Udah dah, enggak usah ngapa-ngapa. Biarin aja dah. Maka udah jelas ya. Sekarang begini. Maf'ul fa yang berupa dzaraf makan. Yang ketiga yang bisa dibaca nasab sebagai dzaraf adalah, perhatikan. Dan ngantuk aska. Adalah isim makan yang keluar dari amilnya. Contohnya kemarin jalastu majlisa Zaidin. Ingat kemarin, duduk siapa saya majlisa Zaidin, dalam tempat duduknya Zaid. Ini majelis bisa dibaca nasab sebagai maf'ul mutlak, sebagai dzaraf, karena antara maf'ul mutlak antara dzaraf makan, keluarnya lafaz sama dengan lafaz jalasa, jalastu ini amilnya. Jalastu dan majlis sama-sama keluar, terambil dari masdar julus. Nyambung nggak? Ingat nih, ini dulu. Kemarin dinyatakan begitu. Wasalisu makana mustaqon min masdari amilihi. Oke? Nah, sekarang ditimbulkan pertanyaan. Bagaimana kalau ada maf'ul fa dzaraf makan, tapi antara dzaraf makan dengan amilnya beda. Nah, di dalam contoh kitab tadi apa tadi? Zahab tuh, perhatikan, fi marma Zaidin, kan gitu. Ini
Ini harusnya marma, ini marman. Man ini kan karena ini jadi marma pendek karena didobakan. Terus Roma itu dibalik fi mal habi zaidin. Berarti kan ini rumi. Ini berarti kan marma ini dorof makan. Bangunin. Mantuk lagi. Madhab juga dorof makan. Jadi mantuk. Terangin aku pelajaran sulit mah. Dua-duanya dorof makan. Cuman amilnya beda. Lah marma pegang kitabnya. Enak aja diri. Marma amilnya zahaba. Madhab amilnya Roma. Berarti kan beda dengan jalas itu majelis zaidin. Majelis ya terambil dari julus, jalas itu ya terambil dari julus. Nyambung. Kalau ada isim makan yang seperti ini tidak boleh dibaca nasab sebagai dorof. Terus bagaimana? Dibaca jer pakai huruf jer fi. Karena fi di dalamnya menyimpan makna dorof. Nyambung. Diprotes, tapi di Arab ada contoh yang seperti itu. Nah, itu dicontohkan tadi wasadza qauluhum fi tamsilil qurbi wal budi huwa minni maq'adal qabilati. Perhatikan. Nah, ini contoh. Ini pengembangan masalah. Kalian nggak akan paham contoh yang berikutnya ini kalau kalian ini aja nggak paham. Gitu dong. Umpamanya huwa minni. Ini dalam istilah orang Arab dalam menggambarkan kedekatan itu ada ucapan huwa minni mak'adal qabilati. Ada beberapa. Ada juga ada 4 contoh tadi. Huwa minni jadi manzilah apa manzilatal walad. Nah, ini manzilatal, ini mak'adal qabilati. Ini saya ambil contoh 2 aja. Ini dibaca nasab sebagai dorof. Ini juga sebagai dorof. Kaidah ini syadzun kalau isim fa'ilnya. Apa maksudnya syadzun? Receh, melawan kaidah, nggak bisa dikembangkan. Harusnya ini dibaca jer dengan huruf jer fi. Paham nih? Oh, ini sulit, jangan kalian pikir gampang. Itu kaidah apabila ada isim makan amilnya tidak sama dengan isim makan, maka isim makan tadi tidak boleh dibaca nasab sebagai dorof, tapi harus dijerkan dengan huruf jer fi. Ini kalau nggak nyambung bener, nggak serius bener, Aska nggak bakalan paham. Lu paham Aska? Kagak. Orang lu kemarin dipamitin sama Sarip tambah Yoso seminggu, lah kenapa sampai 2 minggu? Nenek lu mau minta pembelaan. Waduh, Pak Kiai tanggung ini. Lu yang ngomong lu kali ya? Wah, iya kali. Apa kalau saya kontan saya jawab. Ya udah Bu, izinnya seminggu, udah 2 minggu masih pengen nambah, ambil aja. Ya, serius saya ngomong begitu. Ke nenek lu Kong. Paham? Ya, bisa nggak bisa main-main lah, kagak main-main saya. Begitu loh. Oke lanjut, tambihun, ayahada tambihun. Udah Kang Anto? Udah. Nah, jadi diterangin ngantuk. Ma bermula keterangan afada yang memberi faedah pada ma. Siapa al-musannifu musannif
min annal mustaqqa, dari sesungguhnya dzaraf makan yang mustaq, qasimun itu satu bagian, lil mubhami terhadap isim mubham, lakismun tidak merupakan bagian minhu dari mubham, huwa yamma, itu apa namanya, kan tadi hafalnya tambihun ma afadahu al musannifuha, huwa yamma alladhi itu pendapat, jazama yang mantap, bihi dengan alladhi, siapa Ibnu Hisyamin, Imam Ibnu Hisyam, fi suduri, di dalam kitab Suduri Zahab, dalam kitab As-Sudur, maksudnya Suduri Zahab. Wal Allah, dan bermula pendapat yang paling jelas, pendapat yang paling gamblang, wa ya al-audah ad-dhahir, itu jelas nampak, li'annahu, karena sesungguhnya ma atau ma, yaitu tadi ma afadal musannif min anal mustaqqa qasimun lil mubham wa qismun lahu, muhtason itu muhtas, kajalastu seperti lafaz jalastu majlisaka, duduk siapa saya, majlisaka pada tempat dudukmu. Wa mubhaman, kalau majlisaka muhtas bukan khusus, maksudnya khusus marifat. Kenapa? Mudhof keka. Oke? Loh, itu awas tuh. Ini jebakan Batman. Wa mubhaman, itu kan tadi wal audah huwa ad-dhahir, li'annahu yakunu muhtason wa mubhaman. Nah, contoh yang muhtas, jalastu julusaka. Ini juga muhtas. Jalastu majlisa Zaidin, karena majlis dimudhofkan ke lafaz Zaid, majlis dimudhofkan ke lafaz ka. Ka itu kan nakir ma'rifat. Jadi menjadi yang tadinya majlis itu nakiroh, berarti kan mubham, menjadi ma'rifat. Yang tadinya mubham menjadi muhtas. Itu loh yang kemarin nih. Kan mubham itu kemarin ini malayuh tasu bimakarin bi'ainihi. Oke? Yang kedua maftaqara ila ghairihi. Kaidahnya nih. Yang ketiga makana ghairu mahdudin. Kan itu kan? Nah, majlis asalnya umum. Begitu dimudhofkan ke ka, maka menjadi muhtas. Nyambung? Oke. Ini jebakan Batman kalau kalian nggak hati-hati. Wa mubhaman, dan itu mubham. Udah santai dulu sini. Kajalastu majlisan. Jalastu duduk siapa saya, majlisan dalam tempat duduk. Nah, majlis di sini mubham. Ngapa mubham? Karena berupa isim nakiroh. Isim nakiroh kan umum. Nah, dalam bab dzaraf itu bukan disebut nakiroh, tapi namanya mubham. Nyambung? Oh, gitu loh. Wa hadhihi salasatu, dan bermula ini tiga, al anwa'u yang bermacam-macam. Maksudnya bermacam-macam, yaitu tadi pertama ini, pertama isim mubham. Oke? Apa yang kedua kemarin? Muhtas. Loh iya kan? Zaid. Makodir. Oh iya, yang ketiga mastuko tadi, ya kan? Makana mustaqon min masdari amilih, itu kan? Nah itu. Oke? Yatoridu itu datang. Tasdid toknya ittoroda, bukan yatrudu. Awas itu bacanya lu. Nih, gue tulis biar nyambung lu. Ini kan tulisannya begini. Perhatikan. Ini bisa lu baca yatrudu. Cuman salah. Kalau toroda yatrudu maknanya menolak. Kan sama persis kan nih.
sebelum harokatin. Kalau ini iyat toridu, ngerti? Dari kata-kata it toroda, it toroda asalnya it. Nih saya hapus dulu, biar lu nyambung kronologisnya. Kan lagi ngapalin iklal. Kalau tadi ya teruju, ya toridu dari fi'il madhi it toroda. Nih. Itoroda asalnya ita tuh kayak gini, kebalik taroda ngikuti pasan if ta'ala. Itu ada kaidahnya, tok sama tak apabila nyatu, taknya dirubah menjadi tok, kemudian diidghamkan, maka menjadinya ittoroda. Nyambung? Jadi kalau dalam iklal ittoroda asluhu ittaroda ala wazni ifta'ala. Paham nih? Jadi jangan pernah kalian meremehkan qawaidul iklal. Itu banyak orang-orang yang nanti kalau menyepelekan iklal, begitu dia udah masuk level atas, dia lupa iklal, sering kesandung, sering salah gara-gara di situ. Oh, maka kita ngaji napak dari nol, dari tangga yang paling terendah. Fa'ala yaqulu fa'lan dihafalin, iklal dihafalin. Maka mumpung libur, mindsetnya kalian menghafal. Oh, nyambung nih, mentang-mentang kan sekolah libur pak, lu keluar sana dari Al-Aziz, nggak usah di Al-Aziz. Nah kalau gue mah kan baru dulu begitu, emang di Al-Aziz sekolah doang, nggak ngaji pernah libur? Lo kagak, barangan. Gua lah kamar proses, lo Bekasi coy, ngaji nahu di Bekasi, lo kagak bakalan nyambung, jangan disamain di Jawa, jangan disamain di wilayah Garut, Tasik yang notabene-nya lingkungannya sudah mendukung. Bila di Bekasi lu keluar pagar kan udah liar, ngerti maksudnya? Ya itu makanya kenapa saya mau punya kebijakan keras kaitannya ngaji ya, karena Bekasi ini coy begitu loh. Oke, ala dorfiyati atas sebagai dorof, al makaniyati yang bangsa makan tempat. Wa ma ada hadis salasat, wa ma dan bermula lafat ada yang kecuali apa ma, boleh hadis salasata, boleh juga hadis salasati. Oh, kalau salasati adanya dianggap sebagai huruf. Kalau salasata itu tadi cara bacanya. Wama dan bermula lafat ada yang kecuali apa ma, gitu loh. Ada maknanya sama dengan akhroja. Hadis salasata pada ini tiga al anwa'a yang bermacam-macam. Itu kalau hadis salasata. Kalau hadis salasati adanya sebagai huruf jer. Ngerti? Ingat isim mausul huruf istisna yang terakhir ada khola dan khasa, itu mustasnanya boleh dua dibacanya, boleh dibaca nasab, boleh dibaca jer. Oh emang begitu. Min asma'il makani, dari isim-isim makan. La yajuzu, itu tidak boleh apa intisobuhu, membaca nasab ma ada hadis salasah ala dzurfiyati atas sebagai dzorof. Wa kadzalika, dan seperti itu ma ada hadis salasatal anwa'a la yajuzu intisobu ala dzurfiyah kullu ma, bermula setiap lafaz.
karena yang ada apa kullu ma ada itu minad durufi dari dorof-dorof al makaniyati yang bangsa tempat. Muhtason itu berupa muhtas. Apa itu muhtas? Kopi dulu tuh. Wa dan bermula muhtas ma itu dorof. Ya dorof makan. Diperhatikan kan tadi ada mubham, ada muhtas. Lahu yang itu tetap bagi ma ismun bermula nama min jihati nafsihi dari sisi zatnya kullu ma min jihati nafsihi dari sisi zatnya kullu ma al baiti seperti lafaz al bait maknanya rumah walahu dan itu tetap bagi kullu ma aktorun. Tahu aktor? Bintang film Pak gitu lah gitu. Aktor itu jamaknya lafaz qatrun. Maknanya wilayah. Aktorun bermula wilayah-wilayah. Tahwi yang mencakup apa aktor hu pada ma. Aktor itu maksudnya wilayah atau kalau bahasa Jawanya perjajahan. Ad-dari seperti lafaz ad-dar. Maknanya apa ad-dar? Rumah. Ad-dar bisa diartikan rumah. Tapi ad-dar bisa juga diartikan negari. Kalau kalian ngerti bahasa Minang, bahasa Padang, nagari itu nama desa atau kelurahan itu loh. Ngerti itu? Bahkan kalau wilayahnya padat RW itu bisa disebut dengan dar. Ngerti? Oh gitu. Nyambung ya? Jadi dar itu bisa diartikan rumah, bisa juga diartikan negeri kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Minangnya nagari. Nyambung nih. Supaya kalian gini, mindset kalian membaca kitab kuning juga harus mengakomodir bahasa-bahasa Nusantara yang ada. Begitu loh maksudnya. Maksudnya Nusantara apa? Lah ada mengartikan kitab yang kita artikan ini ala bahasa Melayu. Begitu loh. Tapi juga kalau di Jawa, di Sunda kan ada yang mengartikan kitab logatnya langsung pakai bahasa Jawa. Wal baiti dan bait. Bait itu rumah. Ya sama, dar itu juga rumah. Wal qasri dan qasrun dulu diartikan panggung, rumah panggung. Kalau qasrun sekarang diartikan istana. Ya gitu loh. Ngerti? Dulu itu ya, kan dulu rumah itu diperhatikan. Rumah pada zaman dahulu itu kan di pulau di wilayah Nusantara itu kan masih berupa hutan. Kenapa banyak rumahnya panggung? Terutama di wilayah di luar Pulau Jawa lah. Di Pulau Jawa juga kalau wilayah-wilayah Sunda banyak. Biar lu ngerti pergaulan. Kenapa panggung? Karena dulu banyak binatang buas. Maka rumahnya dibikin tinggi. Dan ini juga berlaku untuk di wilayah Malaysia, Singapura, Brunei, Kalimantan dan lain sebagainya seperti itu. Kok kalau saya tahu, saya 2 tahun di Brunei. Makanya qasrun dulu diartikan rumah, panggung. Kalau sekarang istana. Ya kalau sekarang ya rumah tingkat ini ya kayak Aziz ini disebut qasrun. Yang lu tempatin itu qasrun. Rumah lu kayak Aziz gak tuh? Lah iya lu bang. Lah iya. Al-Aziz lah qasrun sembarangan lu. Lah iya.
Watorik dan atorik. Mananya apa torik? Jalan. Ini sengaja saya nggak ngebut di pelan supaya nyambung kalian. Nah, Badar, bait, kosrun, torik, wasuk dan suk pasar, wal masjid dan masjid. Masjid kan mana tempat sujud, ya kan? Wal jami, itu nama lain masjid itu kan al jami. Apa jami? Tempat ngumpul. Maka ada istilah masjid ya. Jami, masjid yang dibuat untuk Jumatan itu namanya masjid. Jami itu biar tahu. Wal Korea dan Korea kampung, desa, gitu loh. Desa itu, kampung itu kalau di Bali berarti bila komunitasnya Muslim, dengerin. Lu nggak bakal nyambung ke sana. Kalau komunitasnya Hindu, Ganjar namanya, lu paham nggak? Maka kalian itu buru-buru belajar, selesai, paham, melalang buana. Kalau perlu Indonesia semua, pesantren yang ada lu injek-injek semua. Gak apa-apa lu suatu saat nyandren ke Aceh, suatu saat kalian nyandren ke Lampung, suatu saat kalian nyandren ke Bengkulu. Ya kalau Pulau Jawa mah udah pasti lah. Nyandren ke wilayah Lombok biar tahu bagaimana pesantren-pesantren di sana itu. Ini penting loh. Maka mindset kalian jangan main, jangan bercanda, tapi belajar terus cepat pintar melanglang buana. Itu tekadnya seperti itu. Kalah sama Marco Polo, kalah sama Ibnu Battuta. Kalau Marco Polo mungkin petualang di luar Islam. Di Islam juga ada yang orang kayak Marco Polo namanya Ibnu Battuta. Ibnu Battuta kalau ditulis ininya. Ibnu Battuta ini orang Timur Tengah tapi melanglang buana ke seluruh dunia. Begitu mindsetnya. Lu ini nggak ada senok, nggak ada api ya. Lu sama lu, apa? Lu ngerti? Jangan gampang orang Betawi emang apa? Saya orang Betawi, Ustaz emang apa? Betawi wilayah. Betawi wilayah. Lu maksud lu? Ya jangankan keluar negeri Pak. Keluar kota aja kok diomelin sama emak. Nanti lu hilang. Dirubah. Kayak orang Jawa, jajah wilayah. Manapun diinjek. Paham maksudnya? Nah itu mindsetnya. Kalau makanya cepet, maksudnya cepet apa? Saya nyuruh kalian terus biar cepet pinter, buruan keluar dari Al-Ais, bukan gua ngusir. Tapi cepet nyari tambah ilmu pengetahuan. Biar kalian alim, ungkuli, kalahkan saya. Saya nggak akan marah. Saya mah senang. Wah, makhluk dari kiai yang pinter, ya nggak, Odon begitu, Kevin begitu, Rio begitu ya. Aska, wah lebih alim dari saya. Bukan saya kesinggung, justru saya sebagai guru bangga. Ngerti Bi? Ngumpil. Gimana mau serius? Ngajinya ngumpil mulu ya. Lu ngerti? Lah iya, perempuan gua sama. Tuh begitu. Waduh, nanti kalau Pak Ustadz ilmunya kalah gimana sama saya? Ya nggak apa-apa. Saya manggil kalian berarti kiai. Ya kiai Maftuh. Maka taat. Lah tapi kan kalau kiai itu memang benar-benar alim, benar-benar dia sakti. Sakti dalam pandangan alimnya benar-benar alim. Kan nggak ada yang suul adab sama gurunya. Paham nggak? Ngerti? Nah ini ada cerita Mbah Hasyim Asy'ari itu alimnya luar biasa. Beliau ahli ilmu hadis. Tapi kan sebelum Mbah Hasyim Asy'ari menguasai ilmu hadis, belajar di Mekah, kan beliau juga belajar sama ulama-ulama Nusantara di kampung-kampung. Paham nggak? Gurunya yang tadinya waktu Kiai Hasyim masih belajar, itu gurunya ganti datang ke Jombang,
malah ganti belajar ilmu hadis, Mbah Hasim ya Allah ya Rabbi. Apa yang terjadi? Mbah Hasim tiap malam ngambilin bajunya, yaitu gurunya yang malah belajar sama beliau, dicuciin, dijemurin. Itu ulama yang paham akan sanad keilmuan. Mbah Hasim biar gimana? Oh, ini saya nangis kalau bicara hal-hal yang menyentuh hati. Mbah Hasim bisa mulianya seperti itu belajar ilmu hadis ke Mekah sekian puluh tahun, itu kan barokah dari para guru-gurunya. Nyambung ini. Maka nggak ada murid itu songong kepada gurunya, sekalipun muridnya lebih alim dari gurunya. Paham itu? Nah, di sini yang udah terjadi pergeseran ini yang luar biasa. Murid mah kalau sekarang paham dikit itu gurunya malah dicengin. Itu nggak ada adab kan? Nah, kalian jangan begitu. Berakhlaklah seperti akhlaknya Hadratus Syekh Mbah Hasim Asy'ari. Oke, pokoknya misalnya sono. Wal Madinah dan Madinah. Madinah di sini bukan kota Madinah loh ya. Madinah maknanya kota. Kan kota itu bahasa Arabnya Madinah. Jakarta, Madinah itu Indonesia. Oh gitu loh. Kalau ada yang lebih pasnya Asimah. Kalau Asimah itu ibu kota. Wal balad dan balad. Balad itu negara. Wasam dan Sam itu negara Sam. Oh berarti Madinah bisa diartikan kota Madinah. Tapi kan memang ada dua. Madinah diartikan kota, ya bisa diartikan kota Madinah juga bisa. Wal Yaman dan Yaman, wal Irak dan Irak, wa Makkah dan Makkah, wa Thaibah dan kota Thaibah kan itu ya Thaibah kan itu lagu ini. Fahadha maka bermula ini dar, bait, qasr, tariq, suk, masjid, jame dan seterusnya. Kulluhu ya semuanya hadza itu layung kosu tidak bisa dikiaskan. Apa nasbuhu membaca nasabnya ada. Karena tidak boleh dikiaskan fala taqulu maka tidak boleh berkata siapa kamu jalastu al baita, enggak boleh. Duduk siapa saya al baita dalam rumahnya nyambung. Karena apa? Masdarnya isim makannya mas nyambung. Wala sholaitu al masjidah dan tidak boleh mengucapkan sholaitu al masjid tapi sholaitu fil masjid nyambung. Wala kumtu at-tariqa tapi kumtu fit tariqi nyambung. Enggak boleh bin nasbi dengan membaca nasab fihinna di dalam al-bait, al-masjid dan at-tariq. Walakin hukmuhu dan tetapi bermula hukumnya ada itu antajurro membaca jer siapa kamu pada ada bifi dengan huruf jer fi atau fiyati yang bangsa dorof kalau bisa dikelarkan lah biar sampai maf'ul min ajli. Kan ini bang contoh-contoh doang kan. Kalau keburu lah. Musarrihan hal menjelas, musarrahan biha, musarrahan hal dijelaskan apabila dengan fi atau fiya. Qala berpendapat pada ini pendapat lakin hukmuhu antajurahu siapa al-faqihiyu Imam al-Faqihi. Nah Imam al-Faqihi itu ini kalian nggak ada yang kamu ikut Aska ikut kamu ya Al-Fawaqihul Janiyah ikut ya kemarin ya, termasuk Andre ikut ya. Nah ini Odon ikut, perempuan siapa Infi, selebihnya nggak ada nih. Nah, siapa Al-Faqihi Imam Faqihi itu yang ngarang kitab Al-Fawaqihul Janiyah. Jadi sebelum ngaji Al-Kawakibud Durriyah kita ngaji dulu Al-Fawaqihul Janiyah gitu loh.
Waqala al-Isami dan berpendapat siapa Imam al-Isami man in arada bi qawlihi yujarru bi al-jarru biha haqiqatan. In arada jika menghendaki siapa al-Faqihi bi qawlihi dengan, ini kata Imam al-Isami, bi qawlihi dengan ucapannya al-Faqihi yujarru bi dibaca jer apa lafaz bait dan seterusnya tadi bifi dengan huruf fi. Al-jarru itu membaca jer dia dengan fi hakikatan dalam hakikatnya. Warudda alaihi dan ditolak siapa nanti ya al jarru bil ba'i. Oh iya, waruda dan ditolak siapa alaihi atas al-Faqihi annahu kalau enggak gini dah, waruda dan ditolak alaihi atas al-Faqihi apa annahu sesungguhnya kejadian. Jadi naibul fa'ilnya rudda annahu ya juzu itu boleh apa ayyujarra bahwasanya dibaca jer apa hadza yang tadi isinya al-bait al-masjid itu bil bai dengan huruf ba ad-dzarfiyati yang bangsa dzaraf. Nah ini justru malah sering kejadian. Contohnya sakantu di Jakarta. Tinggal siapa saya di Jakarta, di kota Jakarta. Bi Bekasi bukan fi tapi kebanyakan lugah mustakmalah dalam era modern malah pakai huruf jer ba. Lalu kuno nggak paham bahasa Arab modern nggak paham. Lu pahamnya apa? Ya iya kan? Wa in arada dan apabila menghendaki siapa al-Faqihi bil jarri dengan membaca jer dia dengan fi hakikatan au hukman. Waroda lah bukan waroda gitu. Berarti bukan ditolak. Waroda maka datang gitu loh. Waroda yang atas kok diganti. Bukan waruda tapi waroda. Ganti ya. Nah, ini masalahnya. Maka kalimat yang waroda yang berikutnya itu yang harus dibaca waroda. Yang atas tadi kok diganti, bukan waruda tapi waroda alaihi gitu loh. Waroda maka datang alaihi atas hadza apa anau sesungguhnya kejadian la yajuzu tidak boleh apa jarruhu mengejarkan hadza itu isinya tadi al-bait, masjid, torik dan seterusnya. Bi ghairihima dengan selainnya fi dan ba. Oke? Dzaraf hanya boleh dibaca jer, tapi huruf jernya ditentukan. Kalau enggak fi, ba. Fi yang maknanya dzaraf, ba juga maknanya dzaraf. Enggak boleh dengan yang lainnya fi dan ba. Itu maksudnya. Mimanya dari huruf jer, yufidu yang memberi faedah apa ma ad-dzarfiyata pada makna kedzarafan. Kama sebagaimana penjelasan afhama yang memberi pemahaman hu pada ma apa kalamu Abi Hayyan pendapatnya Imam Abu Hayyan wa ghairihi dan lainnya Imam Abu Hayyan. Intaha itu singkatan dari intaha, ntar lu bacanya lagi. Intaha telah rampung apa qaulu al-Faqihi. Udah ngebut dikit dah biar kelar. Tapi susah juga itu. Itu ada istilah mansubun alat tawassu bi isqatil khafif. Itu istilah baru yang kalian belum pernah dengar kecuali yang udah pernah ngaji sebelumnya. Udah dah besok aja kalau saya gas ntar buceng lagi lu. Karena ini nanti ada istilah fi'il muta'addi dan ada fi'il
lazim, berarti ngajinya bentar malam pergi saya, besok pergi saya nggak di rumah lah. Ya mungkin malam Rabu udah nyampe lah. Saya nggak lama kan nganter di PP aja udah masalahnya nganter orang, enggak. Kalau saya sendiri nyampe, bro, udah istirahat sebentar, bro. Gimana? Pak sopir siap balik saya mah. Kalau saya, mungkin ngajak orang. Takutnya nggak kuat. Nah kalau saya mah, langsung kemana? Tidur ke mobil. Gitu ngerti yuk. Kalau Rio udah muntah-muntah juga, wawe dikerokin. Lu mau ikut apa yuk? Metal nggak keturunin, kayak nggak? Muntah-muntah bukan anu ya. Oke, jadi sementara itu dulu. Iya nanti kita lanjut. Karena itu membutuhkan pemahaman khusus ya. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.